kalau kita ngelihat sekarang dalam radius provinsi, kita harus lihat juga apakah ini benar-benar efektif dan efisien, karena bisa jadi satu sekolah itu banyak sekali peminatnya, sedangkan mungkin yang harusnya berada pada sekolah tersebut yang jaraknya lebih dekat tidak bisa mendapatkan tempat tersebut. Jadi mungkin harus perlu ada kajian ulang lagi. Saya lebih setuju sekarang yang posisinya domisili, yang siswa itu dapat kesempatan untuk sekolah di lingkungan sekitar rumahnya. Jadinya untuk orang tua ya memudahkan memantau anak-anaknya. Untuk mengantar anak yang kecil juga lebih cepat, lebih mudah. Kemudian dari yang anak yang lebih besar, menghemat ongkos transport ya, buat orang tua itu menguntungkan. Diperkuat lagi kurikulumnya, disesuaikan dengan kebutuhan yang ada sekarang. Terus guru-gurunya juga disejahterakan, karena guru itu adalah tonggak untuk siswa-siswa yang bagus juga gitu. Halo Mbak, namanya siapa? Sonya. Oke, Mbak Sonya, kita mau tanya terkait sistem PPDB. Sekarang kan udah berubah menjadi 4 sistem ya, yaitu yang paling booming itu sebenarnya zonasi. Zonasi ini kan sekarang by provinsi di SMA. Kalau dulu kan by radius meter dari sekolah ya. Nah, itu tanggapan Mbak gimana sih sekarang sistemnya? Oke, kalau kita ngelihat sekarang dalam radius provinsi, kita harus lihat juga apakah ini benar-benar efektif dan efisien, karena bisa jadi satu sekolah itu banyak sekali peminatnya, sedangkan mungkin yang harusnya berada pada sekolah tersebut yang jaraknya lebih dekat tidak bisa mendapatkan tempat tersebut. Jadi mungkin harus perlu ada kajian ulang lagi agar lebih efisien dan efektif saja. Menurut Mbak, ini akan menjadi membuka peluang lebih luas lagi kepada murid-murid di Indonesia ini atau gimana Mbak? Tentunya pasti akan membuka peluang, tapi apakah itu benar-benar akan sampai kepada masyarakat yang memang benar-benar membutuhkan, atau jangan-jangan ada kepentingan lain seperti itu. Nah, ada salah satu sistem yang itu berdasarkan ada penambahan penilaian dari sikap kepemimpinan. Nah, menurut Mbak ini gimana sih sistemnya? Sikap kepemimpinan, itu sangat bagus sekali ya, karena menurut saya. Jadi di era globalisasi sekarang tentu sikap kepemimpinan harus benar-benar ditanamkan dari awal, apalagi kita lihat di Jakarta sendiri saja sudah banyak sekali ya yang berdatangan untuk bekerja, dari luar negeri juga banyak sekali. Jadi memang harus ditanamkan dan harus dibentuk sejak awal. Harapan Mbak untuk kepada pemerintah terkait perubahan sistem ini dan juga perubahan nama juga ya sebenarnya, harapan Mbak gimana? Harapannya tentu akan mencetak generasi bangsa yang lebih baik, kemudian juga sistem pendidikannya juga lebih tertata dan rata di berbagai tempat, kemudian juga hasil didikannya benar-benar memberikan manfaat dan benefit yang nyata. Oke, baik, terima kasih Mbak Sonya, selamat pagi. Terima kasih. Oke. Halo Ibu, namanya siapa? Lili. Oke, Bu Lili, kita mau tanya dong terkait tanggapan Ibu dari sistem pemerintah penerimaan siswa baru saat ini kan berubah ya kan? Ada namanya yang dari zonasi menjadi domisili. Nah, tanggapan Ibu gimana sih Bu? Saya lebih setuju sekarang yang posisinya domisili, yang siswa itu dapat kesempatan untuk sekolah di lingkungan sekitar rumahnya. Jadinya untuk orang tua ya memudahkan memantau anak-anaknya. Untuk mengantar anak yang kecil juga lebih cepat, lebih mudah. Kemudian dari yang anak yang lebih besar, menghemat ongkos transport ya, buat orang tua itu menguntungkan. Seperti itu sih buat saya. Baik. Nah, menurut Ibu sekarang kan dari sistem yang prestasi ini kan selain dari akademik dan non-akademik ini ditambah lagi dari nilai kepemimpinan dari siswa tersebut. Nah, menurut Ibu ini apakah baik atau gimana Bu? Baik banget karena kan setiap anak kan punya kelebihan di berbagai nggak setiap anak akademiknya menonjol atau seni atau apa, ada yang juga pemimpin gitu ya. Jadi setiap anak dapat kesempatan, setuju banget.
Baik, untuk harapan Ibu kepada pemerintah dari sistem yang baru ini gimana, Bu? Harapan saya ya semua sekolah bisa menerapkan ini, nggak cuma hanya di negeri, tapi di swasta juga, seperti itu. Oke, baik, terima kasih banyak Bu Lili. Iya. Selamat pagi. Pagi. Makasih Ibu, hati-hati di jalan. Iya. Halo, selamat pagi Mbak. Namanya siapa? Velin. Oke. Mbak Velin, kita mau nanya dong terkait sistem penerima siswa baru kan sekarang udah berubah nih. Nah, yang dari awalnya zonasi sekarang jadi domisili, terus abis itu ada penambahan penilaian di sistem prestasi yang dari akademik dan non-akademik, jadi ada penambahan penilaian sifat kepemimpinan anak. Nah, tanggapan Mbak boleh nggak sih disampaikan? Iya nggak apa sih, setuju dengan adanya indikator prestasi itu ya. Jadi kayak siswa-siswanya itu lebih bersaing juga gitu. Jadi kayak maksudnya yang masuk itu semakin SDM-nya SDM bagus. Tapi yang agak saya concern sedikit itu lebih ke kurikulum sih. Mungkin kayak pemerintah sekarang perlu mendrilling lagi ya kurikulum apa yang baik untuk siswa-siswa untuk mempersiapkan dia di pendidikan yang lebih lanjut. Mungkin kayak gitu sih. Oke, untuk ini menurut Mbak akan menjadi peluang yang bagus gak sih untuk membuka peluang dari anak-anak ataupun orang tua mencari sekolah kepada anak-anaknya? Prestasi ini? Iya. Oh iya jelas, jadi kayak orang tua juga lebih aware ke pendidikan anak ya, enggak hanya menyerahkan pendidikan itu sepenuhnya ke sekolah gitu. Jadi orang tua juga harus turut andil gitu. Harapannya gimana sih Mbak? Harapan untuk pendidikan Indonesia semoga diperkuat lagi kurikulumnya, disesuaikan dengan kebutuhan yang ada sekarang. Terus guru-gurunya juga disejahterakan karena guru itu adalah tonggak untuk siswa-siswa yang bagus juga gitu. Oke, baik. Terima kasih banyak Mbak. Ya, sama-sama. Oke, dah. Makasih banyak Mbak. Gak sempat baca? Dengerin aja. Klik icon text to speech, gak pakai ribet di okezone.com.